العلم والعمل ويحفظون من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم مصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من نجس ومن دراني من عابد وثان أو عابد صنم. يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البريات من أورب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamat sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita akan membuka kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah halaman Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana al-aqlu la yudriku dzatahu ta'ala fakaifal wusul ila ma'rifati ta'ala ma'a annal ma'rifata wajibatun ala kulli ahadin. Inna ma'rifatahu ta'ala tahassulu bi ma'rifatin sifatihi minal wujudi wal qidami wal baqa wal mukhalafati lil hawadis wal qiyami bi nafsihi wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami. Ini pertanyaan apabila di mana akal tidak mampu mengenal tentang masalah zat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana isiannya bisa mendapatkan mengetahui Allah? Padahal mengetahui Allah adalah diwajibkan atas setiap orang. Sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa dihasilkan dengan mengetahui beberapa sifatnya seperti wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatul hawadis wal qiyamu bin nafsihi wal wahdaniyat wal hayati wal ilmi wal qudrati wal iradah was sam'i wal basari wal kalami. Sesungguhnya mengenal Allah bisa dihasilkan dengan mengetahui beberapa sifat seperti wujud, artinya ada, qidam, artinya terdahulu, baqa, artinya tetap, artinya langgeng nan abadi, mukhalafatul hawadis yang berbeda dengan hal yang baru, wal qiyami binafsi berdiri dengan sendirinya, wal wahdaniyah yang maha esa, wal hayati yang maha hidup, wal ilmi dan maha mengetahui, wal qudrati dan maha kuasa, wal iradatin dan maha berkehendak,
wasam'i dan maha mendengar, wal basari dan maha melihat, wal kalami dan maha berbicara. Ini semua bisa mengenal Allah, mengenalnya dengan sifat-sifat Allah. Betapa tidak, sebab bagaimanapun logika nggak akan bisa istilahnya menemukan Allah, karena Allah nggak memiliki sosok atau zat sebagaimana istilahnya manusia. Manusia bisa dikenal dengan sebab ada sosok, ada tubuh, ada kepribadian, sehingga jangankan jarak dekat, jarak jauh pun lu nggak lenggok seseorang kita udah bisa mengenal. Kayaknya si Anu padahal kita belum melihat wajahnya, tapi dengan sosok yang kita sudah kenal dia, maka dari arah jauh pun kita tahu dia adalah teman saya. Ya, tapi kondisi saat sekarang bisakah hal ini terjadi seperti itu? Contoh, waktu mertua saya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, daerah Rawamangun, saya dengan bendahara rumah sakit, itu namanya Pak Yunus, dia Betawi asli orang Klender. Itu teman dekat saya itu, ya. Suatu saat dia ngajak keluar, Ustaz, yuk jalan-jalan. Nah, saya ikut dengan beliau sambil ngobrol di jalan. Tiba-tiba dari arah kejauhan melihat sosok seorang yang pakai kaos, ya, kaos oblong dan celana lepis, rambut tomboy. Lalu dia pamit sama saya, Ustaz tunggu sebentar, ada teman saya di depan. Begitu dirangkul, dikira temannya, gak taunya perempuan. Coba kalau pura namanya laki suaminya, kira-kira gimana? Bisa duet ini. Itu kan pelecehan. Itu tadi. Jadi dikira karena persis kayak laki-laki, ya, pakai kaos oblong, pakai celana lepis, rambut tomboy. Siapa ngira dia perempuan? Begitu dirangkul ternyata perempuan, langsung kabur. Entah kemana, gak ketemu lagi dengan saya. Nah, besoknya saya nyamper ke kantor bendahara. Loh, kemarin kenapa kok bisa begitu? Persis teman saya dari segi macam-macam deh. Ternyata bukan teman, malah perempuan. Kalau laki-laki mending, ini perempuan, bayangin. Masya Allah. Ini dilihat dari arah belakang mirip temannya, ternyata bukan. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tadi bisa-bisa mengetahui Allah, sementara Allah sendiri tidak memiliki sosok, gitu kan? Tidak memiliki wujud sebagaimana makhluknya. Kita nggak bisa menggambarkan tentang bagaimana, makanya kata hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu seakan-akan melihat Allah. Tapi walaupun kamu nggak melihat Allah, tetap Allah melihat kita, gitu kan? Karena nggak bisa dibayangkan kayak apa bentuknya Allah. Karena tadi laisa kamitslihi syai'un, kata Allah, Allah itu nggak berbentuk, nggak ada yang menyerupai sesuatu apapun, nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang menyerupai sesuatu, bisa dibayangkan ada nggak? Nggak bisa. Bagaimanapun jeniusnya, ya, bagaimana otaknya, cerdasnya, sekalipun nggak bisa dibayangkan kalau kita belum pernah melihat Allah, dan tidak mungkin akan tampak kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Nih, kembali kepada kita, bahwasanya kita boleh nggak mengetahui Allah, tapi Allah mengetahui kita. Wajib kita mengetahui Allah. Gimana caranya? Kata musannif tadi, bisa kita mengenal Allah melalui sifatnya. Contoh tadi, wujud Allah ada, mustahil tidak ada. Nah, Allah ada, bagaimana cara membuktikan Allah ada? Kalau orang dulu jawabannya adanya langit, adanya bumi. Itu bukti adanya Allah. Kalau enggak ada bumi, enggak ada langit, siapa yang menjadikan? Di sini logika kita bisa menerima bahwa ada langit, ada bumi, pasti ada yang menciptakan.
ada makhluk binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, laut, gunung serta apa saja yang ada di permukaan bumi maupun di atas langit, itu menunjukkan ada yang menjadikan dan adanya yang menjadikan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat wujud bagi Allah. Makanya mustahil ada alam ini tanpa ada yang menjadikan. Tidak mungkin ada gelas tanpa ada pabrik. Tidak mungkin ada pabrik gelas kalau nggak ada karyawan-karyawannya, direktur, manajer dan lain sebagainya. Tidak mungkin semua. Karena itu adalah adanya pembuktian pabrik gelas. Adanya rokok nggak mungkin kalau nggak ada pabrik rokok. Pabrik rokok pun nggak mungkin akan ada kalau karyawannya. Siapa yang membuat rokok? Walaupun rokok masih dipertentangkan antara haram dan rokok. Haram, halal, wajib, sunnah, atau makruh. Nah, hukum rokok, ada pencinta rokok di sini? Ada yang suka merokok nggak? Ahli hisab. Ya, ahli merokok. Nah, ini bagi yang mereka yang merokok, lihat latar belakang. Bisa jadi buat mereka wajib. Kata istilah orang dulu, gue sih mendingan nggak makan daripada nggak itu berarti wajib buat dia. Sebab kalau nggak merokok, badannya lemes, nggak ada gairah, tinggal istrinya. Bang, kenapa sih? Kayak badan nggak punya tulang. Bukan nggak punya tulang, nggak boleh merokok. Suami tentu kan marah kan? Kenapa? Karena buat mereka itu bisa menunjang stamina dengan istilahnya seger kalau merokok. Coba kalau nggak merokok, maunya ngantuk tidur gitu kan. Nah, ini kembali itu wajib buat orang seperti itu, terutama di kalangan para ulama. Karena bagi ulama tidak ada satupun kiai-kiai tanpa merokok. Itu bahwa wajib buat dia adalah wajib. Sebab kalau nggak merokok maunya tidur terus menerus. Banyak contoh. Ini kembali tadi. Itu bagi mereka bisa jadi wajib. Bagaimana kalau mereka yang punya penyakit asma alias bengek merokok, kira-kira gimana? Bukan badan makin sehat, bukan seger, malah makin bengek. Gitu kan? Kenapa? Buat mereka haram. Kalau istilah dokter, Pak, kalau Bapak masih merokok juga, kematian lebih dekat daripada sehat. Kata dokter nih. Saya punya teman soalnya, muridnya mu'alim. Mu'alim kalau pengen sehat, hentikan tuh rokok. Ternyata dia mati duluan. Dianya nggak ngerokok. Mu'alim merokok, mu'alim dilarang jangan merokok. Tapi ternyata yang mati dia duluan yang nggak ngerokok. Yang ngerokok berarti nggak menjamin, gitu kan? Ini menurut pemikiran manusia. Buat mereka tuh haram kalau merokok. Tapi yang belum kerja pengen merokok, coba kalau nggak tiap hari ngutang melulu. Ngutang nggak nih? Utang. Nah, lambat laun utang jadi apa? Lah belum kerja, bukan berarti makruh karena baunya, bukan. Ya, ini kembali buat kita secara global contoh bahwa adanya rokok disebabkan karena ada pabrik. Sebab ada pabrik, ada karyawan dan lain seterusnya. Ini manusia gimana dengan Allah? Ya, ini bisakah kita menerima tentang keberadaan Allah dengan bukti apa yang ada di langit maupun di bumi? Itu orang yang awam jawabannya. Tapi lain dengan orang yang makrifat kepada Allah, yang sudah mengenal kepada Allah. Ketika ditanya, apakah Anda percaya Allah ada? Ada. Kenapa? Adanya Allah. Cukup jawabannya adanya Allah. Dia enggak berpikir tentang adanya alam semesta ini, enggak. Seperti contoh di kalangan para wali-waliullah, Syekh Siti Jenar umpamanya. Itu enggak ada sesuatu yang dia istilahnya kenal kecuali hanya Allah. Pembuktian alam semesta ini merupakan realisasi daripada kepercayaannya kepada Allah. Tapi yang paling utama adalah percayanya hanya
Allah semata-mata, yang lain gak dianggap. Makanya dia mengatakan kaulaning Gusti, aku adalah Tuhan. Ini bukan berarti dia mengaku sebagai Tuhan, tapi kata Imam Ghazali, ini orang model kayak Harun al-Halaj ketika hidup di daerah Irak dulu. Dia mengaku kaulaning Gusti seperti Syekh Siti Jenar, menganggap dirinya sebagai Tuhan, padahal bukan menganggap dirinya Tuhan, tapi udah gila dengan Allah, sehingga tidak ada kata yang diucapkan kecuali Allah, Allah, Allah. Seorang anak muda jatuh cinta dengan sang doi yang disebut siapa? Nama. Mau tidur, ingat kamu. Mau makan, ingat kamu. Itu kan, ini manusia karena saking dalamnya cinta kepada seorang, tidak ada yang dia ucapkan kecuali nama yang dia cintai. Contoh cerita Laila and Majnun. Ini si Majnun cinta kepada si Laila. Jangankan lihat Laila, lihat gentengnya aja udah girang. Suatu hari ada seekor anjing di depan Laila, digendong, dikira si Laila, nggak taunya anjing. Saking apanya tuh? Saking apanya? Itu begitu juga dengan Harun al-Halaj, Syekh Siti Jenar, karena menganggap dirinya sudah menyatu dengan Allah, tidak ada yang dia ucapkan kecuali hanya Allah, 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 Allah. Nah, jadi jangan kaget tuh kalau ada orang di sisi kita menyebut Allah, Allah, Allah. Ini termasuk kategori orang yang sudah gila dengan Allah, karena tidak ada yang dia sebut kecuali nama Allah. Ini contoh adanya Allah kalau di kalangan selain daripada orang-orang yang sudah makrifat mengenal Allah, adanya langit dan bumi beserta isinya. Satu, kidam. Allah terdahulu, tidak mungkin ada yang mendahului Allah. Kalau ada yang mendahului Allah, berarti Allah lemah, karena ada yang lebih hebat lagi. Siapa yang pertama kali ada? Allah yang pertama. Berarti Allah kedua lemah, karena ada yang mendahului. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dijadikan manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menciptakan antara surga dan neraka beserta langit dan bumi, padahal belum ada penghuni, belum ada sosok satupun manusia. Kemudian Allah jadikan Nabi Adam dari tanah, kurang lebih ada mengatakan 40 tahun, ada 40 hari, ditiup rohnya, baru di situ Nabi Adam hidup. Itu pun baru seorang diri, yang lain belum ada. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, tidak memiliki teman. Betapa inginnya Nabi Adam seorang teman untuk paling tidak kalau bahasa kita ya bisa ngobrol, gitu kan? Bisa curhat, bisa tukar pikiran dan sebagainya. Meminta kepada Allah, dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Nah, setelah dua insan, dua manusia ini oleh Allah suruh tinggal di surga. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalim. Hai Adam, silakan ente tinggal di surga beserta istri Anda. Cuman ingat, jangan dekat pohon ini. Nah, di sini Nabi Allah Adam dilarang jangan dekat pohon, malah justru memakan buahnya dengan sebab fa'azalahuma syaitan, setan menggelincirkan Adam, suruh jangan dekat, malah makan, akhirnya dikeluarkan dari surga. Adam dikeluarkan ke negeri Hindia, sementara Siti Hawa di Jeddah. Coba, belum ada manusia, cuman ada dua manusia. Yang satu dikeluarkan dari surga, ditaruh di India, yang satu di Jeddah. Antara jarak India ke Mekah kira-kira berapa ribu? Berapa kira-kira? Bisa dihitung? Bisa dibayangkan? Berapa?
4.180 kilo. Kalau jalan kaki kira-kira berapa tahun? 4.180 kilo, bayangin. Enggak ada orang untuk ditanya, enggak ada yang bisa ditemui kecuali hanya jalan seenaknya saja, kemana aja seakan-akan ikut kaki. Gitu kan? Nah ini kembali coba bayangkan. Subhanallah, ada mengatakan tafsir 300 tahun baru dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Makanya di sana ada satu monumen pembuktian pertemuan Adam dan Hawa, dibuat patung, bukan patung, tugu ya. Tugu di Jabal Rahmah pertemuan Adam dan Hawa. Nah, ini manusia pertama. Nah, nggak mungkin ada Adam dan Hawa tanpa ada yang menjadikan. Yang terlebih dahulu siapa? Itulah Allah. Ya, ini contoh asal usul manusia, membuktikan adanya yang menjadikan, yakni kidam yang terdahulu. Wal baqa, kekal. Wa yabqa wajhul jalali wal ikram, bahwa Allah sudah menyatakan dalam dirinya Allah itu abadi. Allah akan kekal langgeng selama-lamanya, tidak akan fana. Lain dengan makhluknya, lain dengan yang diciptakan oleh Allah, semua akan fana, akan binasa. Tapi Allah, nah kalau Allah hanyut ikut binasa, nanti yang menjadikan lagi siapa? Itu kan, karena prosesi kehidupan manusia kan sekarang hidup, kemudian mati, dihidupkan lagi, dikumpulkan di alam mahsyar. Kalau seandainya Allahnya enggak kekal, siapa yang menghidupkan kembali? Sampai malaikat yang terakhir dicabut nyawanya, pencabut nyawa siapa? Malaikat Israel. Setelah semua dimatikan, alam semesta tiada lagi, diganti dengan alam baru, Allah membangkitkan malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala untuk menghidupkan manusia agar ditanya tentang permasalahan amal waktu hidup dalam dunia. Nah, kalau Allahnya mati, Allahnya fana, kira-kira siapa yang istilahnya menyertakan kembali roh malaikat Israfil yang meniup sangsa? Kalau Allahnya ikut fana, ikut binasa. Nah, makanya di sini Allah mengatakan dalam sifat 20 ini baqa. Ya. Allah tidak rusak, Allah tidak binasa, tetap abadi. Walaupun dunia hancur berantakan, semua mati, tapi Allah enggak akan terjadi kematian, karena siapa yang menghidupkan kembali nanti. Wa mukhalafatil hawadis, Allah berbeda dengan hal yang baru. Setiap yang menjadikan tidak akan sama dengan yang dijadikan. Contoh logikanya aja. Umpamanya, apakah sama orang yang membuat mimbar dengan mimbarnya? Mimbar kayak begini, apakah orangnya kayak begini juga? Kan tentunya akan berbeda yang dijadikan dengan yang menjadikan. Itu kan. Nah, kalau seandainya sama, itu nggak mungkin akan terjadi. Kalau Allah sama dengan makhluknya, memiliki telinga, mata, kepala, badan, kaki, tangan, itu berarti bukannya Allah. Kenapa? Karena Allah ada yang menyamai di antara makhluknya, itu termasuk mustahil. Nggak mungkin terjadi bahwa Allah yaitu berbeda dengan makhluknya, suatu hal yakin dan pasti, sebagaimana logikanya tadi. Nggak mungkin peci sama dengan yang membuat peci. Ya, itu namanya apa? Mukhalafatihi lil hawadis, bahwa Allah berbeda dengan yang baru. Kalau sama berarti itu bukannya Allah. Mustahil Allah ada yang menyerupai. Itu na'udzubillah min dzalik. Wal qiyami binafsih, bahwa Allah berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan makhluk. Kalau makhluk tanpa bantuan yang lain bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Contoh, seorang insinyur, dia membuat desain rumah, lalu nggak ada istilahnya pemborong, nggak ada tukang, kira-kira itu rumah bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Nggak bisa. Kemarin makanya termasuk saya terheran-heran.
diajak anak ke gedung Cikea. Itu kan berbagai macam desainer kan. Alat-alat rumah tangga ukuran 21 meter. Bisa suasana begitu indahnya rumah. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada dapur dan sebagainya. Dibuat begitu indahnya. Subhanallah. Ukuran sekian, begini cara pembuatan dan sebagainya. Pokoknya kita yang mungkin gak pernah melihat gambar-gambar rumah yang kecil tapi bisa indah, nyaman kelihatannya. Itu luar biasa. Kita merasa Masya Allah, ini manusia bisa menciptakan rumah kayak model gini, kayak model begini, ukuran segini, caranya begini, segala macam. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi kenapa? Untuk membuktikan manusia akan butuh dengan yang lain. Ya kalau kita ingin buat rumah sendiri tanpa ada tukang, kira-kira bisa nggak? Ya kecuali tukang cukur. Kalau tukang cukur nyukur sendiri juga bisa. Kalau tukang pembangunan tanpa yang lain nggak mungkin bisa. Ya karena saya punya teman tukang cukur, yaitu dia bisa nyukur sendiri. Kenapa? Di depan kaca, di samping kaca, belakang kaca. Kalau tukang cukur masih bisa ngerjain sendiri. Tapi kalau yang lain nggak akan bisa. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun istilahnya pinternya, nggak mungkin dia akan berdiri sendiri. Orang kaya butuh yang nggak mungkin orang kaya nggak butuh yang miskin. Kalau orang kaya nggak butuh orang miskin, siapa yang akan melakukan pekerjaan di rumahnya sementara dia sibuk di kantor? Pasti butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Kenapa? Orang kaya ngasih duit, orang miskin nerima. Orang kaya memberikan tugas, nah orang miskin kerja. Itu kan? Ini kan pasti saling membutuhkan, yang disebut zon politikan. Manusia mustahil nggak membutuhkan yang lain. Apapun yang dilakukan manusia tanpa ada presiden, tanpa ada rakyat. Nggak mungkin jadi presiden kalau nggak ada rakyat. Itu kan? Nah ini kembali, itu namanya saling membutuhkan. Jangankan sesama manusia, manusia butuh binatang nggak? Butuh. Kalau kita nggak butuh binatang, lalu kita makan pakai apa? Apalagi yang hobi sate. Tanpa ada kambing, kira-kira makan sate. Berarti dengan binatang aja kita masih butuh, dengan ikan apalagi. Itu kebutuhan primer buat kita semua, ya. Kecuali makan daging. Makanya kata mu'alim, kita jangan sampai nggak makan daging minimal 40 hari sekali. Kita makan daging lebaran haji doang. Itu pun kalau dapat jatah korban. Kalau nggak dapat, itu pun terkadang cuma tulangnya doang, dagingnya nggak dapat. Tapi alhamdulillah, Bu, kalau ibu dapat daging korban, nggak dapat dagingnya, dapat tulangnya, alhamdulillah. Kalau dagingnya sore di sate habis, kalau tulangnya seminggu nggak akan habis. Habis nggak kalau tulang? Makanya terima kasih tuh dikasih tulang, jangan ngambek. Ini penghinaan panitia, orang lain dapat daging, saya dapat tulang. Seharusnya alhamdulillah. Justru kita dapat tulang, alhamdulillah. Sekarang kita ngesop, besok. Kalau tulang kan awet. Kalau daging, ini contoh. Nah ini jangankan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan manusia, butuh nggak? Butuh. Kalau kita nggak butuh dengan tumbuh-tumbuhan, lalu kita masak apa sayuran? Ini makanya mustahil, ya, manusia butuh manusia, manusia butuh binatang, binatang butuh manusia, tumbuh-tumbuhan pun butuh manusia. Nggak mungkin antara makhluk yang satu dengan yang lain masing-masing hidup, nggak mungkin. Pasti saling membutuhkan. Jangan dikira istilahnya binatang gak butuh manusia. Nah kalau binatang tanpa butuh manusia, lalu bagaimana dengan peternakan? Itu kan, bagaimana bisa mengembangkan seekor kambing domba kalau nggak ada badut? Nah, ini contoh. Jadi semua saling membutuhkan. Tapi Allah wal qiyamu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Buktinya menjadikan langit, ada nggak tukangnya kira-kira? Ada arsiteknya. Kalau kita tadi contoh membuat rumah, ada arsitek. Umpamanya contohnya
Waktu itu pengurus Masjid UI dan imam besarnya datang ke rumah saya. Dia lihat rumah saya dari bawah ke lantai ke atas. Lalu setelah mereka lihat atas bawah, dia tanya, "Ini Ustadz, arsiteknya dari mana nih? Emang kenapa?" Enggak, cukup unik juga sih. Arsiteknya saya sendiri. Saya bilang sama tukang, ada musola di sini, ada ini, kamar mandi minimal harus ada 4, karena anaknya 5. Sebab kalau cuma 1 berebut, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Itu pun ada 4 kamar mandi masih kurang karena cucu itu kan. Nah ini kembali tadi saya sampai bilang, kamu kenapa sih harus ribut pengen di sini? Kan ada di atas ada 2, di bawah ada 3 kamar mandi. Kenapa kamu harus kamar mandi orang tua aja mandi juga? Ini salah satu di antaranya. Nah, coba kalau kita nggak membuat rumah, punya anak 4 kamar mandi, 1 ibu dan bapak, 6 orang. Yang 1 lagi berak-berak, yang 1 perutnya mules. Kira-kira gimana? Berebut nggak nih? Berebut, ya Allah Rabbi, diketok-ketok itu pintu, saking gak tahannya pengen seperti di Mekah. Gimana sih di kamar mandi Mekah maupun Madinah? Kamar mandi katakanlah ada 20 kamar, tapi orangnya jutaan. Ketika kita mules, apa yang terjadi? Terkadang yang gak tahan kencing aja di depan pintu. Itu terutama yang udah tua. Makanya tahadus bini masa suatu saat luar biasa kebelet antri. Terus begitu saya antri nomor sekian, kurang lebih adalah 15 orang. Tiba-tiba ada orang yang mau masuk, saya dipanggil, "Ta'al ya akhi, tafadhal antum awalan." Silakan Anda masuk duluan. Subhanallah, saya tanya dalam hati, ini orang apa malaikat? Orang lain mau masuk nggak boleh, harus mundur. Tiba-tiba saya dipanggil suruh masuk duluan, plong. Betapa enaknya setelah coba. Ini kembali tadi, siapapun ya saya katakan tadi, bapak-bapak yang udah tua yang backshare, pintu tertutup masih antri, kira-kira gimana? Ngecewer urusan gimana belakangan gitu kan. Ini contoh. Ini kembali wal qiyamu bi nafsi, Allah berdiri dengan sendirinya, tapi manusia butuh yang satu dengan lain. Makhluk antara manusia, binatang dan tumbuhan mustahil nggak butuh ya. Ini contoh, tapi Allah nggak butuh. Buktinya menciptakan langit dan bumi nggak perlu pakai gitu kan. Membuat rumah aja pakai tiang masih roboh, apalagi tanpa. Tapi Allah menjadikan langit tanpa tiang. Sampai sekarang jangankan roboh, bocor aja nggak pernah dengar langit bocor. Tapi kalau rumah ya Allah Rabbi. Wal wahdaniyah, Allah Maha Esa, Maha Kuasa dalam segala-galanya, dalam penciptaan alam semesta tanpa butuh bantuan yang lain, dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Enggak ada tanpa terkecuali apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan dan terjadi. Wal hayah, Allah Maha hidup, mustahil Allah. Nah, wala yahya wa mati, istilahnya dia akan hidup selamanya dan tidak akan mati, lain dengan makhluknya antara hidup dan mati. Ada yang hidup hari ini, ada yang mati. Manusia lain dengan setan, hidup jalan terus, matinya ditangguhkan. Kalau setan kan, makanya sekarang paling banyak manusia atau setan atau manusia. Setan lahir tanpa kematian karena ditangguhkan ketika mereka berjanji, ketika dialog dengan Allah. Hai iblis, hai setan, kenapa anda nggak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairan khalaqtu min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya lebih bagus daripada Adam. Saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Itu pengakuan sombong setan, lebih baik daripada Adam. Makanya kalau ada orang mengatakan lebih baik dirinya daripada yang lain, termasuk
ada dirinya paling hebat, paling pintar, paling gagah, itu berarti setan. Karena mengaku dirinya paling baik, paling benar, paling pintar, paling gagah, itu setan. Na'udzubillah min. Lalu bagaimana dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata iblis nggak merasa puas dengan bahwasanya, wahai iblis, saya akan jadikan manusia di permukaan bumi sebagai khalifah. Ya, nah, di mana malaikat nggak setuju kalau manusia ini ja'ilun khalifah fil ard, kan gitu. Nah, ini kembali iblis nggak mau merasa dirinya itu karena benar, karena paling baik dibandingkan dengan manusia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia bagaimanapun tetap hidup dan mati. Nah, iblis nggak mau mati, pengennya hidup. Gitu kan? Kata Allah, baiklah kalau gitu saya tangguhkan Anda sampai hari kiamat. Nah, berarti nanti hari kiamat iblis baru pada mati. Nah, sekarang gitu kan, jadi nggak heran kalau seandainya manusia banyak yang seperti ya. Kenapa ya tadi itu naudzubillah min dzalik. Ini wahdana wal haya wal ilma, Allah Maha mengetahui. Sepintar-pintarnya manusia jangan sombong, karena ingat wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kan kata Allah, tidak aku berikan manusia ilmu melainkan sedikit. Malah kata Imam Ghazali, sedikit ilmu yang dikasih manusia persis bagaikan seekor burung terbang di permukaan laut, tiba-tiba dia minum, lalu jatuh setetes air laut kembali ke laut. Itulah ilmu manusia. Ilmu Allah bagaikan laut, ilmu manusia bagaikan setetes yang jatuh di paruh burung tersebut. Nah, makanya kita kalau punya ilmu jangan sombong. Ya, Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak akan memberikan manusia ilmu melainkan cuman sedikit. Sepintar-pintar manusia ada yang lebih pintar. Nah, ini keterbatasan manusia untuk mengetahui tentang apa yang ada di alam. Sementara Allah mengetahui, jangankan yang tampak. Itu kan, yang rahasia pun sampai dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad, salah satu riwayat bahwasanya Allah Maha tahu, Maha basar. Itu seperti apa? Seperti semut yang hitam ada di batu hitam, suasana gelap gulita, manusia bisa lihat nggak? Jadi jangan marah kalau digigit semut gara-gara dia diinjak. Itu kan? Semut itu menggigit seorang karena, nah, kan gitu. Karena kita nggak tahu, suasana hitam, semutnya hitam, ada di atas batu yang hitam. Siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Tapi Allah tahu nggak? Jangankan istilahnya semut, apapun yang terbetrik dalam hati manusia sebelum diucapkan Allah sudah tahu. Jangan dikira Allah tidak tahu. Mayal padu ma bin qaulin min raqibin wa atid, bahwasanya apapun yang kamu ucapkan, ingat, dicatat oleh dua malaikat. Jangankan terucap, baru aja mau ngomong Allah udah tahu. Itulah ilmunya Allah. Wal kudrati, dan Allah Maha kudrat, Maha kuasa dalam segala galanya. Wal irodah, juga Allah Maha berkehendak. Manusia boleh berkehendak, tapi Allah yang lebih Maha berkehendak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu boleh mempunyai keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Tapi keinginan siapa di antara Allah dan manusia? Tentunya keinginan Allah. Buktinya, jangan kaget, tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Kalau seorang perdana menteri, raja ataupun presiden lengser, ini lengsernya kenapa? Apakah digulingkan oleh orang yang tidak sepaham, tidak setuju dengan seorang raja sehingga timbul demo? Nah, makanya kalau ada banyak demo, tanda tanya bagi seorang pemimpin, berarti nggak beres pekerjaannya.
Sebab nggak mungkin ada demo kalau keluarga aja, jangan jauh-jauh lah. Keluarga aja punya anak 5. Yang 1 SD, TK, SMP, SMA dan kuliah. Nah, ini menjelang lebaran mereka pengen beli macam-macam pakaian, yang pengennya ini, pengennya itu, segala macam. Nah, ketika orang tua memberikan hal yang sama, kira-kira timbul demo nggak? Pasti ribut mereka. Keinginan orang tua pengennya seragam, tapi anak selera berbeda-beda. Timbul nggak demo? Kenapa? Karena dianggap nggak adil orang tua memberikan sesuatu hanya keinginan dirinya sendiri. Ini namanya pemimpin yang diktator. Paham kan? Paham nggak? Diktator itu pemimpin yang semau gue. Kalau bahasa kita, diam aja dulu, yang penting beres kok. Nah, itu namanya apa? Diktator. Nah, pemimpin kayak begini jangan harap masuk surga, nyium bau surga pun tidak akan terjadi. Kenapa? Karena diktator merasa dirinya paling. Naudzubillah min dari. Ya, ini kan model zaman sekarang, ada nggak ya begitu? Kalau bahasa Betawi, lo mulai kerja di kantor gue, kalau ada sesuatu nggak mau nurut aturan gue, saya mutasikan gitu kan, saya pindahkan ke tempat yang jauh, yang kering, bukan yang basah tapi yang kering. Kalau menurut aturan kepala atau direktur. Nah, jadi sekarang segala sesuatu tergantung bos. Makanya ada istilah oke bos, senggol bos. Itu kan ada istilah anak-anak sekarang gitu kan. Cucu saya aja kadang-kala dia suka bercanda senggol. Apa kata si Pahir? Sama Pak John aja berani dia bercanda. Gitu kan, senggol bos. Ya Allah Rabbi. Ini kembali pada kita semua. Itu irodatnya Allah, kehendaknya Allah, tidak ada yang bisa dikendalikan kalau Allah menghendaki. Nah, tapi kalau manusia menghendaki belum tentu terwujud, belum tentu berhasil, karena semua tergantung pada Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah menghendaki sesuatu jadi maka jadilah. Tapi manusia belum tentu. Buktinya apa? Pemilihan presiden belum tentu tiga-tiganya semua jadi presiden. Pasti ada salah satu di antara. Siapa dia? Kira-kira siapa dia? Ya udah, kalau bisa jawab syukur. Gitu kan umpamanya. Nah, ini contoh salah satu di antara bahwasanya harus ada yang terpilih di antara 3 tersebut. Nggak mungkin semuanya jadi presiden. Tapi kalau Allah menghendaki salah satu di antara 3 tersebut, itu hasil pemikiran manusia. Dengan sebab faktor orangnya begini, pemikirannya begini, orangnya ahli ibadah, orangnya pakai peci aja belum bisa, berarti menunjukkan orang yang kurang ibadah. Itu kan umpamanya. Ini namanya iradat. Wasami, Allah maha mendengar semua apa yang dibicarakan oleh manusia. Tadi jangankan diucapkan, baru terbetrik aja ingat Allah maha tahu. Allah maha membalas nanti suatu saat, ya. Jadi kembali saya ingat waktu ngaji dengan Ki Mukri Al-Bantani. Saya kalau ngaji 2 di Masjid Al-Istiqomah di Kalibaru Timur 7. Kalau ngaji saya ada 2, Tafsir Munir, Nasrul Ibad, segala macam itu berdua. Wah, besok beli kitab ini 2 ya, buat Kiai 1, buat kamu 1. Iya. Suatu saat dia cerita seorang nabi ketika melihat seekor anjing di tong sampah. Matanya buta sebelah, kakinya pincang sebelah, badannya penuh dengan kudisan. Tentunya kan dia ngomong, iya kan? Ya Allah, ini anjing pada buta, pincang lagi, pada pincang, kudisan lagi, korengan lagi, gitu kan? Apa yang terjadi? Allah tunjukkan dengan sam'inya tadi, dengan pendengarannya, anjing tiba-tiba bicara. Wahai Tuhan, sebetulnya saya nggak mau dijadikan seperti ini. Udah buta, pincang lagi, udah pincang badan, kudisan lagi. Saya sendiri nggak mau, tapi berhubung ini Allah yang menjadikan, mau nggak mau saya terima.
Masya Allah. Nabi setelah mendengar jawaban dari anjing, seketika dia berkhalawat, bertobat kepada Allah, nyesal, itu baru dalam hati, belum terucap. Coba kalau terucap, anjing lo jelek amat sih, udah buta pincang, udah pincang korengan aja, itu belum diucapkan, baru hati doang. Oleh Allah ditunjukkan kebesarannya, anjing bisa bicara. Kalau bahasa Betawi, gue juga nggak mau dijadiin seperti ini. Coba kamu jadiin begini, kira-kira mau nggak? Udah buta, pincang, udah pincang, korengan lagi. Masya Allah, nyeselnya luar biasa. Padahal itu baru dalam hati. Gimana kalau terucap? Gimana kalau manusia yang dihina, yang dicerca, yang dicaci, bagaimana? Itu baru anjing doang kan? Iya kan? Bagaimana manusia yang punya pikiran, yang punya otak, dicerca, dicaci, kira-kira gak? Itu bagus, masih anjing, nggak bisa ngelawan. Kalau manusia bisa ngelawan gak? Ya, wal basar, Allah Maha melihat, bukan melihat dengan pandangan sebagaimana manusia, tapi dengan mata hati. Nah, ini apapun yang terjadi di alam semesta dengan basornya Allah, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Tapi manusia hanya bisa mengetahui yang terangnya saja. Tapi ketika gelap gulita, manusia tidak akan tahu, sebab dengan pandangan mata, lain dengan pandangan hati. Contoh, saya waktu itu dipanggil ketua Bajis. Waktu dengan siapa? Dengan Pak Keli sama siapa tuh ya? Ngambil duit di Bajis. Saya duduk. Begitu duduk, kata ajudannya nih, maaf Pak Kiai, kepala ketua lagi ada tamu, tunggu sebentar, nanti Bapak kita dahulukan. Udah duduk. Di sebelah saya orang buta. Begitu dia duduk, dengar ajudan ketua kepala daripada Bajis, dia bilang, tunggu sebentar Pak Kiai. Ini orang buta langsung nyambung. Oh pantas bau minyak wangi, nggak taunya Kiai. Lain dengan saya, bau minyak tawon. Kenapa? Karena saya tukang urut. Mata boleh nggak lihat, tapi hatinya pantasan dipanggil Kiai, bau minyak wangi. Kalau saya bau minyak tawon. Karena tukang urut gitu kan. Ya Allah Rabbi. Ini contoh manusia yang bisa melihat dengan mata hati. Bahkan tidak sedikit orang buta yang hafal Quran tapi yang melek. Jangankan Quran, Yasin aja. Yang terakhir wal kalam, bahwa Allah Maha berbicara, tidak ada putus-putusnya, seperti percis kayak mualin, seperti RRI, Radio Republik Indonesia 24 jam. Pernah diam enggak? Enggak. Karena beliau pernah dulu jadi apa? Jadi pembacaan warta berita ya. Mualim dulu kan pernah kerja di RRI dulu, masih mudanya itu. Itu pernah beliau jadi karyawan. Itu beliau cerita, radio RRI nggak pernah 1 jam 1 detik pun istirahat, nggak pernah. 24 jam berbicara terus. Bagaimana dengan Allah? Iya kan? Manusia aja radio TV bisa 24 jam bicara, apalagi dengan inilah kalam Allah. Wallahu alam bisawab. Waktu Isyraq jualah yang memisahkan kita sementara. Tentunya harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada Sabtu yang akan datang dengan kajian kitab yang lain, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mati semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falitafadhal masykurun.